Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, seperti luar biasanya kami sangat senang bisa kembali menjumpai Anda. Tapi saya dan kerabat kerja yang bertugas di studio ini terlebih lagi penuh sukacita karena kami boleh menyambut kehadiran seorang vokalis dari band El Kasih yang Anda nikmati karya-karyanya, tetapi beliau saat ini sudah nggak bisa manggung lagi. Orang yang familiar dengan program Go Healthy karena profilnya sering kami tampilkan di layar di belakang saya, pemirsa, yang sudah mengalami stroke sejak 9 tahun yang lalu. Selamat datang Mas El Ibnu. Very good to see you again. Mas Ibnu nggak sendirian, pemirsa, ditemani oleh sahabatnya. Ada Kak Rosa di sini. Kak Rosa, shalom bagimu sekalian. Pemirsa, dua orang praktisi kesehatan yang juga sangat familiar dengan Mas Ibnu adalah Mas Boyke Dianugraha dan Mbak Pretisia Sufarli. Hai semuanya. Halo. Hai. Pemirsa, salam sehat. Jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa bahagia Mas Ibnu ya. Bisa begini ya? Can you do that? Yeah. Good. Mas, tadi nonton kan videonya? Apa pendapatmu? Semua isi video ini adalah hidupku. Pertanyaannya adalah, bisakah aku seperti dulu? Mustahil bisa 100% lah. Tapi bisakah kita menikmati sisa organ kita dan berkarya dengan keadaan seperti ini? Oh, tentu saja bisa. Contohnya aku. Kalau aku sekarang ini bisa sukses menormalkan kinerja analisa otakku dan menciptakan laguku dengan tentunya bantuan teknologi laser. Pemirsa, kami menyiapkan sebuah alat bantu untuk Mas Ibnu berkomunikasi dengan kami, yaitu dengan melibatkan AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Sehingga apa yang menjadi isi hatinya Mas Ibnu, nanti kalau saya tanya-tanya sama beliau, pasti itu akan terjadi, maka jawaban daripada aplikasi tersebutlah yang pemirsa akan langsung dengar. Pemirsa, inilah profil dari narasumber kami, El Ibnu, vokalis band
yang sudah jauh membaik. Tensi sekarang stabil 120 sampai 130 atasnya, dan bawahnya 90. Dosis obat juga berkurang. Satu bukti lagi, laser menjaga happiness pasien stroke berat seperti aku. Jelas sembuh itu relatif, karena happy juga masuk kategori sembuh buat aku. Oh, keren. Hal ini ia rasakan setelah rutin menggunakan teknologi laser. Lantas seperti apa kabarnya saat ini? Mari kita tanyakan langsung. Wah, buat yang kangen sama suaranya Mas Ibnu, mari kita doakan bersama-sama agar beliau bisa pulih kembali. Tapi tadi ada satu kalimat yang nyangkut di otak saya. Sembuh itu relatif, ya. Tapi kebahagiaan bagiku juga adalah kesembuhan, kata Mas Ibnu. Keren banget pemirsa. Ini waktunya saya akan bermain benar salah terlebih dahulu. Mas Ibnu masih bisa main kuis nggak? Bisa. Pemirsa, ini benar atau salah? Pasien dengan stroke rentan mengalami gangguan emosional. Benar atau salah Mas Ibnu? Silahkan dijawab. Benar, karena aku mengalaminya. Tinggi temperamennya saat otomatis itu. Otomatis ada gangguan emosional, kejiwaan itu pasti. Kalau misalnya dia mau makan sesuatu terus bilang jangan, itu tidak baik. Terus dia bilang nggak mau, dia maksa mau makan. Saya bilang udah boleh, tapi sedikit aja. Apa yang paling dihindari? Makanan apa itu? Jenis apa? Yang tinggi garam. Tinggi garam. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Benar ya? Pasien stroke ini rentan mengalami gangguan emosional. Secara studi mengatakan bahwa 1 dari 3 pasien stroke ini mengalami gangguan depresi. Sebagian besar mengalami gangguan kecemasan. Dan terlebih lagi lebih dari 50%, ya tepatnya ada di angka 52% dari pasien stroke, ini mengalami sebuah gangguan emosional yang kita sebut dengan PBA, pseudobulbar efek. Sebuah gangguan emosional yang ditandai dengan apa yang dirasakan, dengan apa yang diekspresikan, ini tidak selaras. Contohnya, hatinya merasa sedih, keluarnya ketawa. Hatinya merasa lucu, keluarnya malah nangis. Atau segala sesuatu bersifat berlebihan. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya gangguan koneksi antara otak bagian frontal, depan ya, di area jidat dan dahi. Ini berfungsi untuk mengontrol emosi, dan gangguan koneksi ini terjadi antara depan dan belakang. Otak bagian belakang, yaitu batang otak maupun otak kecil kita, itu bertugas untuk mengekspresikan sebuah emosional. Jadi karena ada gangguan koneksi antara depan dengan belakang, akhirnya seringkali tidak selaras dan akan membuat sisi emosional kita juga terganggu. Saya tegaskan sekali lagi, pasien dengan stroke rentan mengalami gangguan emosional adalah pernyataan yang benar. Tepuk tangan buat kita semua. Mas Ibnu, bagaimana cerita awalnya bisa sampai lumpuh? Aku lumpuh karena stroke yang terlalu masif. Luka otakku kanan dan kiri. Pecah 8 titik dan sumbatan 5 titik. Aku kan pas serangan stroke sedang berada di Maroko, saat kontrak untuk nyanyi. Serangan stroke pertama tanggal 1 Januari tahun 2015, kemudian serangan stroke kedua menyusul di bulan Juli di tahun yang sama 2015, serangan terakhir di tanggal 1 Januari tahun 2016. Stroke hemoragik 8 titik dan stroke iskemik 5 titik. Saya boleh katakan ini ujian berat dalam hidupnya Mas Ibnu pemirsa, dan itu yang membuat beliau mengalami kondisi sebagaimana pemirsa lihat. Mas Ibnu, tolong ceritakan bagaimana teknologi laser bisa menolong kehidupan Mas Ibnu sekarang. Teknologi laser menyembuhkan insomniaku, jadi otakku cespleng. Selain banyak hal yang terbantu setelah pakai teknologi laser ini, dosis obatku turun atas persetujuan dokter. Kualitas kebahagiaanku lebih dominan, meskipun lumpuh dan belum sembuh, tapi aku bisa dan mau mensyukurinya. Kalau otakku belum sembuh, mana bisa aku bahagia seperti ini kan? Iya benar sih, Ya. masuk akal sih. Kalau otaknya belum sembuh, bagaimana dia bisa bahagia? Karena kan yang mengatur ini loh nalarnya, emosional tadi Mbak Preti udah jelaskan kan, itu juga adalah di fungsi otak itu sendiri. Kalau saya lihat itu memang ungkapan syukur dia itu memang bisa dirasakan orang dekatnya. Walaupun dia menghadapi masalah, tapi dia tuh saya kaget lihat dia selalu senyum, happy. Terus saya tanya, kamu kok kayak gak punya masalah?
bener nggak sih kamu punya masalah? Jadi saya tanya lagi ke dia. Dia bilang, iya nih, nggak percaya, lihat ya. Oh iya ya, itulah hasilnya dia. Lalu Bahagia. dia mengisi hari-harinya dengan tetap produktif ya? Ya, betul. Banyak lagu religius yang diciptakan itu ungkapan syukur dia sama Tuhan. Betul. Kalau kita lihat pemirsa, kenapa sampai Mas Ibnu seperti ini dengan serangan stroke 3 kali? Kita mesti lihat dulu kondisi darahnya Mas Ibnu. Perumpamaan ya, kurang lebih seperti apa sih darahnya pada waktu itu? Kita lihat darah yang tidak normal yang terjadi. Di mana darah itu tidak mengalirkan oksigen dan nutrisi yang cukup kepada organ-organ vital termasuk otak, termasuk pusat bicara, termasuk pusat koordinasinya, motoriknya. Akibatnya apa? Akibatnya terjadilah yang namanya stroke penyumbatan. Satu lagi, demikian juga ya, ketika tersumbatnya itu demikian parah ya, sampai tensinya naik 240 pada stroke yang ketiga ya, itu juga terjadi pecah pembuluh darah. Karena seharusnya darah normal ini adalah seperti yang di sebelah kirinya Bang Coki, seperti itu. Nah, di sini teknologi laser ini bisa membantu. Ya, kenapa sekarang dia melihat tekanan darahnya kok dari 240 bisa normal ya? Karena teknologi laser itu mengandung 3 sinar ya, dan ketiga-tiganya bisa menembus yang namanya lapisan-lapisan kulit ya, bahkan sampai ke pembuluh darah. Nah, disinilah kerja daripada pembuluh darah itu ya, diaktifkan nitric oxide-nya sehingga pembuluh darah itu menjadi lentur. Kita lihat ya. Ketika lentur, pembuluh darah melebar, elastisitasnya bertambah, dan apa yang terjadi? Aliran darah juga menjadi lancar. Dan kalau aliran darah menjadi lancar, pembuluh darah menjadi lentur, apa yang terjadi? Tekanan darahnya juga menjadi turun. Akibatnya sekarang tekanan darah daripada Mas Al ini turun menjadi 130 rata-rata, 120/130/80. Inilah kerja daripada teknologi laser dalam melenturkan, melebarkan pembuluh darah sehingga melancarkan aliran darah. Teknologi laser yang digunakan oleh Bang Ibnu nantinya dia akan membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita melalui satu mekanisme di mana dia akan membantu menguraikan si gumpalan darah. Tuh bentuk gumpalan darahnya. Ketika dia nyumbat, otomatis aliran darah menjadi terhambat. Padahal salah satu fungsi sel darah adalah mengantarkan zat gizi dan oksigen. Sekarang ketika menggunakan teknologi laser, laser merah, sinar biru, dan sinar kuning akan membantu menguraikan gumpalan darah atau trombus yang menyumbat di pembuluh darah, sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Pertama, manfaatnya tentunya membantu proses pemulihan stroke dengan lebih baik lagi. Lalu yang kedua adalah mencegah terjadi stroke berulang. Lalu yang ketiga adalah mencegah berbagai macam komplikasi lainnya. Karena kita tahu bahwa darah dan pembuluh darah ini tentunya sangat menentukan kinerja organ-organ vital kita. Yuk gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dapatkan AccuLaser atau dokter laser. Banyak yang mencari, melalui saya juga sama. Saya katakan bahwa kami mengunjungi Anda 3 kali sehari pemirsa lewat program ini. Dengan nomor yang sama yang muncul di layar kaca saat ini. Jadi izinkan tim call center dari Gogo Mall untuk melayani Anda. Anda hubungi biar mereka yang melayani. Pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogo Mall. Kabar baik buat kita, produk AccuLaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Siapapun Anda yang menyaksikan program ini, mari ingatkan diri sendiri, jadilah sadar bahwa kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita masing-masing. Segera atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.
kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, saya ingin mengingatkan Anda tentang karya-karya terbaik Mas El Ibnu di masa lalu. Saksikan ini. Yang selalu ada di haruskah ku mati untuk hilang rasa ini. Tak lagi cukup hanya sekali. Di mana kini letak kau punya hati Keluar suaranya. Iya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Meskipun it takes time, tapi saya yakin bahwa lama-lama bisa kembali pulih. Amin. Tahukah Anda pemirsa, pasien stroke rentan alami disfungsi ereksi. Yang namanya stroke itu bisa mengakibatkan gangguan-gangguan pada organ-organ reproduksi. Ya, khususnya adalah disfungsi ereksi. Dari penelitian dilakukan pada 1.000 orang ya yang menderita stroke, pasien-pasien tersebut ternyata 35,6%-nya atau sekitar 350 orang itu mengalami gangguan fungsi ereksi. Ya. Demikian juga bahwa pasien-pasien stroke bukan hanya disfungsi ereksi saja, tetapi juga bisa mengganggu. Yang pertama adalah fungsi ejakulasinya, jadi ejakulasi dini. Bisa mengganggu juga libido. Kenapa? Karena kita tahu semua bahwa fungsi reproduksi, yang namanya libido, yang namanya ereksi itu ada faktor-faktor pembuluh darah yang memang sudah terganggu pada pasien-pasien stroke ya, seperti terjadinya penyumbatan ya, kemudian bisa juga terjadinya kerusakan pada pembuluh darah dan itu bisa mengakibatkan produksi testosteron juga terganggu ataupun produksi daripada prekursor testosteron di hati itu juga terganggu, tapi juga adalah masalah psikologis ya. Orang-orang stroke biasanya jauh dari rasa percaya dirinya itu menurun dengan drastis dan itu juga bisa mengganggu libido, keinginan ya untuk melakukan hubungan suami istri. Demikian juga ada pengaruh juga di sana adalah pengaruh hormon ya, hormon-hormon yang produksinya testosteron, kemudian hormon-hormon yang lain juga prolaktin, hormon-hormon oksitosin, itu semua yang mempengaruhi kenikmatan hubungan seksual itu semua terganggu. Kesehatan darah dan pembuluh darah itu bisa dibantu dengan melakukan pola hidup yang sehat, check up kesehatan, plus penggunaan teknologi laser yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Mas, saya penasaran deh, apa pengalaman paling berkesan selama menggunakan teknologi laser? Untuk teknologi laser, luar biasa. Buatku teknologi laser itu sudah di tahap next level must have device banget. Sebab bukan hanya bantu meringankan stroke yang ku alami saja, tetapi mengembalikan skillku, melompati fase sembuhku. Thank you teknologi laser dan God bless you Gogo Mall. Amin. Amin. And God bless you too. Pakai lasernya masih rutin kan? Nah, sehari bisa berapa kali? Aku sehari hanya pakai laser 1 kali, tapi dari baterai full sampai baterai habis. Oh wow, 1 kali pakai tapi sampai baterainya habis. Operasikan sendiri? Bisa, tapi karena biasa kan saya yang mengurus, jadi saya yang on-in, nanti dia kasih mati. Tapi sebenarnya bisa kan ya, dia paham kan bisa. Ini pengoperasiannya kan? Iya. Stroke itu kan masalahnya di otak ya. Intranasalnya dipakai nggak Mas Ibnu? Dan apa yang dirasakan? Wah, kalau intranasal dipakai banget, bisa dibilang itu sebagai alat penenangku dan alat penghilang insomniaku. Wow, jadi sekarang tidurnya sudah berkualitas. Oh.
Beliau kasih ekspresi. Apa itu artinya tadi? Oh, tidurnya Nyenyak, lelap. Berarti dulu pernah ngalamin insomnia ya? Iya. Sekarang oke ya, mantap ya. Tidurnya bagus, nggak terganggu lagi ya. Deep sleep ya, mantap. Tepuk tangan. Ada juga satu teknologi namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Dipakai nggak? Dimanfaatin maksimal nggak sama Mas Ibnu? Silakan. NMES masih dipakai dengan full power 3 kali 60 menit juga dalam sehari. Full power. Betul, oh betul. Ya. Good. Laser, intranasal, NMES itu pas lagi ngapain? Lagi berkreasi musik atau lagi santai-santai aja? Setelah habis mandi. Rutin itu? Rutin, setiap hari begitu. Perkembangan paling utama dari kesehatannya yang Kak Rosa lihat itu di bagian mana? Semuanya. Semuanya dari kejiwaan, itu nomor 1. Berarti gangguan emosionalnya udah mulai menurun sekarang? Iya, betul. Udah dikasih kode sama? Dia sangat bisa menguasai dan menurut saya orang normal sehat kayaknya sulit untuk menghadapi suatu masalah. Apalagi mohon maaf ya, kalau finansial orang normal pasti udah nggak tahan. Tapi orang yang kondisi seperti ini, saya angkat jempol buat dia. Ya, Setuju. jadi ada Bapak beberapa hal yang perlu saya tanggapi ya dari masalah penggunaan. Jadi untuk Bang Ibnu dan Kak Rosa, nanti penggunaannya itu sehari 2 kali, durasinya 60 menit. Jadi gak usah sampai baterainya habis. Ada alasan kenapa sehari itu digunakan pada 2 kali ya. Iya. Kenapa 2 kali sehari? Karena sebenarnya kita mau mengoptimalkan fungsi tubuh dalam memproduksi hormon melatonin maupun hormon serotonin. Nah, teknologi laser ketika digunakan pada malam hari, terutama sesaat sebelum tidur, nantinya dia akan membantu tubuh Anda untuk menghasilkan hormon melatonin dengan memadai. Nah, hormon melatonin tersebut nantinya akan membuat tidur kita menjadi lebih lelap, lebih nyenyak, dan tidur yang lebih berkualitas ini tentunya akan membawa dampak yang baik. Tensi lebih terkendali, gula darah, kolesterol. Ingat, proses pembentukan memori ini hanya terjadi pada malam hari. Pada malam hari ketika kita tidur dengan baik, otak akan mengkonsolidasi memori baru dan mempertahankan memori lama. Jadi penting buat pasien stroke agar tidur nyenyak pada malam hari. Ya. Tetapi ketika Anda gunakan pada siang hari, nantinya tubuh Anda akan secara optimal menghasilkan hormon serotonin, sebuah hormon yang berguna untuk meningkatkan mood dan juga mencegah terjadinya gangguan emosional terutama pada pasien-pasien pasca stroke. Jadi nanti Bang Ibnu pulang dari sini pakainya sehari 2 kali pada pagi atau siang hari dan juga pada malam hari selama 60 menit ya. Oke Kak, siap laksanakan. Ih, cakep. Oke, Kak, siap laksanakan. Top. Tadi juga Mas Ibnu sudah menggunakan intranasal. Ya. Teknologi intranasal ini sebenarnya adalah untuk menjangkau pembuluh-pembuluh darah yang begitu banyak dan rumit di kepala. Ya, sehingga diberikan ekstensi agar supaya pembuluh-pembuluh darah di kepala itu berfungsi secara optimal sehingga oksigen dan nutrisi bisa sampai kepada beberapa pusat-pusat yang khususnya juga pada Mas Ibnu harus diperbaiki seperti pusat koordinasi ya, kemudian pusat motoriknya, pusat sensoriknya yang perlahan-lahan sudah mulai membaik. Suaranya pun sudah mulai keluar meskipun sedikit-sedikit. Kita berharap bahwa perubahan ini akan terjadi lebih cepat lagi. Dengan teknologi intranasal ini kita berharap bahwa penyumbatan-penyumbatan yang terjadi di pembuluh-pembuluh darah di otak itu bisa tertanggulangi. Nah, ada satu upaya tambahan bisa Anda lakukan dan teknologi ini bersinergis dengan teknologi laser, yaitu teknologi NMES. Jadi, teknologi NMES ini akan memberikan stimulus pada saraf dan otot di mana Anda meletakkan pads NMES tersebut. Tujuannya adalah untuk melatih, dia meningkatkan kontraktilitas atau kekuatan otot sehingga terjadi gerakan-gerakan pasif. Nah, gerakan pasif yang timbul ini akan menyampaikan informasi baru kepada organ otak bahwa ini loh yang dulunya pernah mengalami kelemahan sekarang sudah pulih kembali. Sehingga apa yang terjadi nantinya neuroplastisitas ini juga akan terjadi dengan baik, di mana sel saraf yang masih sehat dia akan berusaha untuk membentuk jalur baru dalam memberikan informasi dan nantinya dapat membantu proses pemulihan Anda menjadi lebih baik. Tetaplah punya harapan dimanapun pemirsa lagi nonton acara ini. Mas Ibnu, ada yang mau disampaikan kepada pemirsa atau kami semua di sini? Teman-teman para fansku,
Doakan aku tetap sehat dan terus berkarya. Yang juga saat ini sedang mengalami stroke, ayo semangat. Dan gunakan teknologi laser. God bless you. Wow. Ini loh, alat kesehatan yang kami perbincangkan di sini. Alat revolusioner ini sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir. Dan ketika Anda sudah memilikinya, pakai secara rutin. 2 kali sehari, durasi 15-60 menit, bermanfaat, bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dapat terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Take action segera untuk dapatkan Aculaser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami di nomor yang muncul di layar kaca Anda. Ada tim call center dari Gogo Mall yang sudah standby per sekarang juga. Pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogo Mall. Dan produk Aculaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dan juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang ada dalam satu alat dan telah dipatenkan di Indonesia. Semangat pemirsa, semangat pulih, semangat menjaga kesehatan Anda dimulai dari kualitas darah dan pembuluh darah. Segera atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.